tidak ada masalah. Apa yang harus membuat Pak JK dengan Pak Jokowi bermasalah? Tetapi kan sebagian loyalis Jokowi mungkin belum paham situasi ini. Nah, menarik juga bagaimana kemudian Pak JK ini bisa tahu sosok Pak Jokowi. Waktu itu ada seminar tentang 5 pilar Pancasila. Pak Jokowi hadir. Terus Pak JK, selain Pak JK ada almarhum Pak Cahyokumolo. Pak Jokowi sempat pemaparan. Nah, itu memang menjelang Pilgub. Oh, oke. Ya, Pilgub. Itu di mana waktu itu? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, ya, di oh, Semarang. disitulah Pertemuan ya, pertemuan ini pertama. bagus, ini bagus nih kata Pak JK. Pak JK kan punya insting politik ya. Dia lihat ini menarik nih, wali kota ini. Cahyo, Pak Cahyo ini bagus ini. Ini PDIP itu Pak, coba didekatin. Diajaklah bicara. Iya. Oke. Jadi emang insting politikus. Ya, jadi sebenarnya Pak JK menceritakan bagian dia ya, bagian di mana di awal itu mengajak Pak Jokowi kayak seperti itu prosesnya. Bahwa kemudian dalam perjalanan karir politik Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian ini popularitas naik, dicalonkan jadi presiden dan banyak yang bekerja kemudian terpilih. Ya itu beda lagi. Itu pasti banyak orang terlibat. Ini ibarat undang-undang, konstitusi, kan ada pembukaannya dulu. Pembukaan. Jadi pembukaannya oleh Pak JK. Ada batang tubuh dan ada ini. Pembukaan di sini nih. Untuk istilahnya itu jembatan dari Pak Jokowi ke Jakarta. Untuk mendapatkan kendaraan politik. Dan beberapa kali Pak JK bicara Ibu Mega untuk meyakinkan Bu Mega. Termasuk soal Pilpres itu ya, ini gubernur ini. Oh ya, Mas Ini gubernur. Meyakinkan Bu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi waktu itu masih wali kota Solo. Artinya andaikan sudah gubernur Jawa Tengah mungkin lebih gampang meyakinkan Bu Mega. Ini masih wali kota, terus lompat ke Jakarta jadi calon gubernur, agak-agak memang ada step yang dilangkahi kan, dan apalagi melintas wilayah. Ya, PDP tentu punya banyak hitungan-hitungan politiknya. Perlu survei, perlu apa dan seterusnya, atau mungkin juga sudah bicara dengan kandidat lain bisa aja. Tapi pas Pilpres Pak JK ikut terlibat juga nggak dalam pencalonannya Pak Jokowi? Kalau itu kan sudah PDIP ya. Terlibatnya setelah Ibu Mega meminta Pak JK langsung mendampingi Pak Jokowi. Karena Ibu Mega kalau saya tidak salah ya, melihat bahwa perlu sosok yang berpengalaman untuk mendampingi beliau. Ya, berhubung kan dari Solo menjadi wali kota, kemudian ke DKI jadi gubernur, itu tidak satu periode, cuman 2 tahun kalau tidak salah. Jadi masih bagi Ibu Mega yang sudah senior juga melihat bahwa ini tidak apa-apa didampingin tokoh senior, ditunjuklah Pak JK, diminta Pak JK oleh Ibu Mega untuk mendampingin Pak Jokowi. Oke, jadi jelas ya, ini chapter by chapternya jelas ya, bagaimana kemudian Pak JK pada Pilpres itu sudah banyak yang ini. Dari berbagai partai juga terlibat, kemudian kelompok-kelompok relawan, ada ini, ada itu. Tentu berjasa semua. Kita tidak mengingkari itu fakta seperti itu. Baik, Bang Uceng, ini saya mau menanyakan satu hal yang mungkin Abang boleh menjawab atau tidak. Jadi dari chapter Pak JK kemudian mengusung Pak Jokowi untuk jadi gubernur Jakarta, kemudian setelah beberapa tahun dicalonkan ke presiden. Nah, di tengah-tengah itu saya ingat sekali itu ada komentar Pak JK yang lumayan viral. Bahaya ini kalau Jokowi jadi presiden, bisa rusak negara ini. Bisa hancur negeri ini. Bisa hancur negara ini. Nah, kemudian Pak JK mau jadi wakilnya. Nah, apa yang Abang tahu nih dari seorang Abang yang dekat dengan Pak JK? Ya, jadi dalam perjalanan kan 1-2 tahun itu ya, memang mulai ramai Pak Jokowi untuk dicalonkan jadi presiden. Nah, karena belum selesai 1 periode, jadi Pak JK ketika ditanya saat itu bahwa Pak Jokowi akan ini, wah bisa hancur negeri ini. Karena belum selesai masa jabatan gubernurnya, masih butuh pematangan setidaknya.
Ya, karena Pak JK melihat bahwa kan baru nih dari Solo, terus jadi gubernur juga belum cukup, baru sekitar hampir 2 tahunan waktu itu. Jadi beliau menganggap bahwa belum saatnya kalau secara pengalamannya ya. Tapi kan ini kan politik kan bisa berkembang dinamis. Ya, beliau mengemukakan apa yang faktual yang dia ketahui aja. Ya, dia menyampaikan itu bahwa kemudian Pak JK akhirnya berpasangan dengan Jokowi, ya karena memang seperti yang saya katakan tadi, dalam visi Ibu Mega, Pak Jokowi harus didampingin orang berpengalaman supaya kalau ada apa-apa kan masih seimbang ini. Nah, bisa setidaknya, mohon maaf, secara usia juga Pak JK lebih senior dan sudah pernah wapres sebelumnya. Jadi tentu bisa memberikan menjadi teman diskusi Pak Jokowi yang lebih bagus. Sehingga sebagai partai pengusung, Ibu Mega melihat lebih firm mendampingkan Pak JK dengan Pak Jokowi daripada figur lain. Itu. Dan Ibu Mega juga dengan Pak JK komunikasinya bisa lebih enak, lebih gampang. Baik. Jadi konteksnya bahwa negara ini rusak kalau dipimpin Jokowi adalah konteksnya selesaikan dulu. Iya, sebenarnya masa karena baru 2 tahun nih. Ini kan Indonesia. Iya, jangan sampai. Soalnya dia kan harus tanggung jawab juga. Sebab yang membawa ke Jakarta di awal ada kan Pak JK. Kalau ada apa-apa kan dia kan juga harus bisa kena ini, kena imbasnya. Iya. Oke, Bang Ujang, tapi dengan adanya masalah ini begitu ya, gitu, soal ijazah Jokowi, terus ada kasus penistaan agama ini, sebenarnya hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi sejauh ini seperti apa? Kalau saya, kalau kita lihat apalagi di permukaannya, nggak ada masalah. Dan yang saya tahu tidak ada masalah. Apa yang harus membuat Pak JK dengan Pak Jokowi bermasalah? Tidak ada. Mungkin beda politik bisa aja, tapi itu kan situasional. Lumrah dalam kontestasi politik, apalagi dalam hidup bernegara seperti ini. Tetapi sejauh yang saya tahu, tiap bertemu pada acara-acara misalnya, itu ngobrol santai biasa aja. Jadi tidak ada persoalan yang substantif. Hubungan beliau terjaga dengan baik. Dan Pak JK kan, dan juga saya kira Pak Jokowi tipikalnya seperti itu. Menjaga hubungan dengan semua pihak. Pak JK dengan Pak Tri almarhum misalnya, Pak Budiono, Pak SBY, Ibu Mega itu masih sering tektok-tektokan. Ya termasuk Pak Jokowi, Pak Jokowi tinggalnya di Solo. Iya. Jadi tidak satu wilayah. Tapi setelah kasus ini sudah berkomunikasi kah Pak JK? Walau-walam. Tapi saya kira keduanya kan biasa komunikasi ya. Ya mudah-mudahan beliau ada kontak-kontakan lah. Pasti tidak mungkin ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut. Beliau kan pemimpin ini, kelas pemimpin ini. Iyalah. Iya. Oke. Tapi memang Mas Rizky memang ada beberapa tanggapan Bang Uceng gitu ya terkait dengan statementnya Pak JK yang mengatakan atau membahas soal jasa politik. Intinya statement Pak JK terakhir yang menyatakan soal bawa-bawa kasus Jokowi dan Pak Jokowi juga begitu. Ada yang menyatakan bahwa ini juga sebagai bentuk pernyataan Pak JK itu adalah menyiratkan bahwa apa yang disebut oleh Pak JK adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, salah satu orang yang merasa dikhianati adalah Pak JK. Nah, seperti apa? Apa benar seperti apa yang sebenarnya? Apakah benar Pak JK merasa dikhianati dengan adanya atau kasus ini atau seperti apa dari Saya kira tidak. Jadi pernyataan Pak JK keluar ini bukan ditujukan kepada Pak Jokowi sebenarnya. Makanya dia bilang sampaikan kepada titik-titik itu. Untuk meyakinkan itu sebenarnya. Sekedar untuk menggambarkan seperti apa sumbangsi Pak JK kepada Pak Jokowi. Jadi dia masa yang dilihat terus dicecar bahwa kenapa bisa jadi bohir, kenapa ini. Itu kan, itu. Dia mau tunjuk tidak mungkin saya lakukan itu. Kurang apa saya ini? Antara Pak JK sendiri dengan Pak Jokowi itu hubungan yang berbeda, nggak ada masalah. Tidak pernah Pak JK merasa tidak ada balas budi dari Pak Jokowi, tidak pernah. Di awal setelah terpilih, Pak Jokowi sudah datang baik-baik menyampaikan terima kasih kepada Pak JK atas dukungan bantuannya sampai bisa terpilih dengan
menjadi gubernur. Itu sudah selesai masalah itu, nggak ada lagi persoalan itu. Lalu bareng kemudian menjadi wapres, mendampingin Pak Jokowi. Hubungannya bagus. Tetapi kan sebagian loyalis Jokowi mungkin belum paham situasi ini. Jadi Pak JK merasa perlu meyakinkan. Begini loh saya ke Pak Jokowi. Apa kurangnya saya ini? Jadi nggak usah ribut. Karena kalau kita lihat Nggak usah saya diseret-seret. Tidak mungkin. Nggak usah bawa saya gitu ya. Iya.